Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Rizam Arifin, mahasiswa PPG Mapel Al-Quran Hadis batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang dengan NIM 254060612410. Pada hari ini Senin tanggal 19 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Wali Songo Ambu Kembang 01, kelas 4B, materi idgham dan iklab. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Siapa yang cinta Al-Quran? Saya. Siapa yang cinta Indonesia? Saya. Siapa anak soleh? Saya. Siapa anak solehah? Saya. Oke. Anak-anak, pada pertemuan kali ini marilah kita mulai dengan berdoa agar pembelajaran bisa dapat berjalan dengan lancar, mendapatkan manfaatnya, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas Mas Siko, monggo silakan. Terima kasih Mas Iko, kembali ke tempat. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Marilah kita buka lan. Pak Rizam akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Kalau yang dipanggil laki-laki bilangnya apa? Kalau yang dipanggil perempuan bilangnya apa? Oke, siap. Askia Samha Salfa. Angkat tangan ya. Adan Alko Radita. Alif Fadil. Alisa Zara. Arsenio Kanaya Abdil. Asyara Antabil Haq. Kalista Revalina. Siko Cahaya Andalu. Firja Sahilal Muna. Haida Syafran Abrisyan. Humam Askar Raihan. Ian Alki Pardita. Jasmine Humaira Zidni. M. Aska Idhihar. Kenapa? Tidak masuk ya? Aska berarti tidak masuk karena sah. Mari kita doakan
bisa belajar bareng bersama kita. Allahumma amin. Untuk menanda rasa cinta kita terhadap negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu 17 Agustus 1945 yang akan dipimpin oleh Sauki. Silakan, tepuk tangan. Ayo Ki. 1, 2, 3. 17 Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih kita gunakan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi idgham dan iqlab. Ada pertanyaan dari Pak Rizal, siapa yang pernah membaca Al-Quran? Kemarin kita sudah mempelajari hukum non sukun, yaitu kemarin irfa dan ifa artinya apa? Idhar. Sekali lagi kurang keras. Ifa artinya apa? Idhar. Anak-anak, Pak Isam akan mendemonstrasikan yang terkait tentang pembelajaran kali ini, yaitu praktek ini ya, diperhatikan. Ini warna apa anak-anak? Biru. Ini? Kuning. Ini? Kuning. Kita sediakan wadah untuk pencambutnya. Biru dulu. Satu tutup saja. Ini namanya apa ini? Memasukkan biru. Terus ini memasukkan kuning. Kuning harus banyak karena birunya sangat kental ini ya. Setelah itu antara kuning dan biru namanya apa? Memadukan. Berarti memasukkan dan memadu. Nah, setelah dicampur, dipadukan, kita kasih air putih. Jadinya warnanya apa, anak-anak? Hijau. Ini yang namanya mencampurkan dan memadukan. Seperti bacaan idgham. Idgham itu artinya memasukkan dan memadukan. Anak-anak, pada materi pertemuan kali ini yaitu idgham dan iqlab. Nah, Pak Rizam akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan bisa apa saja. Yang pertama, mampu membedakan idgham bigunah dan idgham bilahun. Nah, cara membacanya apa, pengertiannya bagaimana, hurufnya kayak apa, itu nanti bisa. Yang kedua, mampu menjelaskan cara membaca idgham dan iqlab dengan benar. Yang keempat, yang ketiga, melafalkan contoh-contoh idgham dan iqlab. Melafalkan, diwoco, dibaca, dikeluarkan dari mulut. Dengan tepat sebagai wujud Hubbullah itu adalah cinta kepada Allah. Nah, di dalam pendidikan kurikulum kali ini ada namanya kurikulum cinta. Kurikulum cinta itu ada yang pertama Hubbullah.
Setelah membaca ini, mempelajari pelajaran ini bisa meningkatkan cinta kepada Allah. Yang kedua, di dalam kurikulum cinta ada hubun nafas, cinta pada diri sendiri. Nah, setelah membaca ini, setelah belajar ini, bisa mencintai diri sendiri. Yang ketiga, hubun nas, cinta sesama manusia. Nah, saling tolong menolong, saling menghargai dan lain sebagainya. Untuk pertemuan kali ini kita ice breaking dulu ya anak-anak. Siap? Tepuk semangat pagi. Pagi bersemangat berilmu. Oke. Ya. Artinya melembut atau memasukkan biar dia dengan guna ingat lembut itu artinya melembut atau memasukkan biar dia guna ingat lembut itu diguna melembut dengan debu. Nah, kita masuk ke materi. Materi idgham itu ada idgham bihuna dan idgham bilahun. Nah, sekarang kita ke idgham bihuna dulu. Idgham bihuna ada dua suku kata. Idgham dan huna. Idgham tadi sudah praktek pencampuran warna. Ada yang masih ingat? Nah, idgham artinya apa? Memasuk atau malabur atau ayo apa? Memadu kan betul lah. Secara bahasa itu, secara istilah idgham adalah apabila ada non sukun atau tanwin bertemu huruf idgham bihuna. Ada yang tahu huruf idgham bihuna? Betul tidak anak-anak? Kasih semangat tepuk tangan. Nah, betul kata teman kita, huruf idgham bihuna ada 4. Ya, nun, mim, wa disebut yang. Nah, sekarang contohnya melafalkannya harus memadukan. Nah, masuk ke dalam huruf setelahnya dengan dengung. Kayak ada tasdidnya. Oh. Nah, contohnya ini. Nanti ditirukan. Mim masadin. Nah, sebabnya apa? Non sukun bertemu mim. Yang kedua, famay ya'mal. Sebabnya? Nah, ka'asfim ma'kulin. Sebabnya? Ya anak-anak, setelah tadi idgham bihuna, sekarang bacaan idgham bilahuna. Idgham bilahuna, suku katanya ada idgham, bi, la, dan hun. Ada 4. Idgham artinya apa? Memasuk. Kurang kelas, bareng-bareng. Di artinya dengan. La artinya guna artinya. Nah, berarti memasukkan dengan tidak dengung. Nah itu huruf idgham bihuna ada 2. Siapa yang tahu? Oke, Mbak Masna sebutkan huruf idgham bihuna. Lam dan ra. Betul atau tidak anak-anak? Kasih aplaus. Itu pengertian bahasa. Pengertian istilah idgham bilahuna yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu lam dan ra dibaca tidak dengung. Beda dengan idgham bihuna dibaca dengung. Kalau idgham bilahuna tidak Nah, marilah kita
Lihat contohnya. Ditirukan bareng-bareng Pak Rizal dulu. La illam yantahi. Nah, di sini ada la illam yantahi. Nun sukun ketemu lam, itu bacaan idgham bilahun. Siapa yang mau bertanya? Silakan, Mbak Sarah. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Mbak Sarah. Mengapa idgham bilahuna tidak Kita lihat lagi, huruf idgham bilahuna ada dua, lam dan ro. Jelas karena kedekatan makhraj, yaitu hurufnya lam dan ro. Nah, gimana Mbak Sarah? Paham? Oh iya, terima kasih. Nah, setelah mempelajari materi idgham bihuna dan idgham bilahuna, Pak Rizal akan membagikan LKPD. Nah, LKPD nanti dikerjakan per kelompok. Sekarang acung, kelompok 1. Nah, nanti gabung sama kelompoknya. Kelompok 2, gabung kelompoknya. Kelompok 3. Nah, kelompok 4. Nah, kelompok 5. Ya nanti gabung per kelompok. Sekarang membentuk kelompok. Ayo membentuk kelompok kayak gini. Ini kursinya di, ayo. Kursinya di nenek koyo kursinya mrene. Kursinya. Iki diampetke. Kalau wis tau kasih ya. Mejane didampetke. Anak-anak, setelah pembagian kelompok sudah selesai, Pak Rizal akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian jawab, dikerjakan bareng-bareng sama teman kelompok, berdiskusi. Nah, nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Berapa anak ini? Nah. Berapa anak? Berapa anak? Udah semua anak? Ya. Nanti dikerjakan. Besok foto namun perasaan bapak. Di bagian foto itu micro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang idgham. Langsung saja ya teman-teman. Idgham itu artinya memasukkan. Idgham itu ada 6, yaitu ya, araf, mim, lam, wawu, dan nun. Disingkat jadi ya, maluna. Nah, idgham itu dibagi menjadi 2, yaitu idgham biluna dan idgham bilahuna. Idgham bilahuna itu artinya memasukkan dengan penuh, sedangkan idgham bilahuna artinya memasukkan dengan tidak penuh. Huruf idgham bilahuna itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Disingkat jadi ya, nun.
Kalau huruf idghamnya itu hurufnya ada dua, yaitu lam dan ra. Sedangkan contoh bacaan idghamnya nomor satu siraja wa hada. Sebabnya pada kalian bertemu wawu. Nomor dua dan wala sarada. Sebabnya pada kalian bertemu wawu. Yang ketiga apalah nasi dakum illa ada. Sebabnya mensyukur bertemu wawu. Sekarang contoh idghamnya. Satu, Rabbika atau Al-Nisa. Sebabnya mencoba berkata roh. Sekian dari keterangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jasmine, mana matamu? Sasa, mana matamu? Umang, mana matamu? Mulai kamera coba jam. Anak-anak, setelah mempelajari materi idgham, sekarang Pak Jam akan mengadakan evaluasi ya, dengan permainan. Salah satunya permainan kartu. Pak Riza mempunyai banyak kartu. Nanti kalian melihat setelah diterima, di sini ada huruf idgham, baik idgham bil gunnah maupun idgham bila gunnah. Kalian cocokkan. Semisal kalian dapat huruf ya. Huruf ya. Nempelannya di mana? Idgham bil gunnah. Nempelkan, no? Semisal sampean dapat huruf ro. Ro di mana ro? Idgham bil gunnah. Oke, jangan lama-lama. Kita kocok, pas jam kocok, kalian bilang stop, oh. Stop. Yang kompak, kurang kompak. Kurang kompak. 1, 2, 3. Oke, ya. Pak Jam bagikan. Jangan dibuka dulu. Kok, sehingga itu. Jangan dibuka dulu ya, biar surprise. Mungkin itu. Udah dapat semua? Sekarang dibuka. Dicopot. Silakan yang sudah ditempelkan, jangan berebutan, antri. Ayo yang laki-laki. Ya, balik pulang, ayo. Antri, jangan berebut. Awas. Ini mau lepas ini. Yang anak-anak, sampailah kita pada akhir pertemuan. Pak Rizam akan menyimpulkan pembelajaran kali ini. Idgham dibagi menjadi dua, idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bil gunnah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu ya, wawu, mim, nun, atau ya, nun, mim, wa disingkat yang dibagi
membaca tidak dengung. Nah, cukup sekian dari saya. Nanti bisa dibaca lagi, dipelajari sendiri, dikembangkan lagi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Untuk umpan balik, apa yang Zara rasakan saat pembelajaran Al-Quran hadis? Sangat senang karena pada pelajaran kudus Pak Isa mengajarkan dengan sabar dan pada pembelajaran kudus mempunyai banyak permainan membuat kami tidak bosan. Terima kasih Zara. Sama-sama. Anak-anak, karena mengingat waktunya habis, pembelajaran Al-Quran hadis pada kali ini dicukupkan. Sedangkan materi ikhlaq kita teruskan minggu depan. Lah untuk LKPD bisa untuk PR nanti dikerjakan di rumah. Setelah ini kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembelajaran ini pada pertemuan ini kalian bisa mengamalkan, bisa menjadi ahlul Quran. Allahumma bisa mendapatkan pahala. Allahumma karena membacanya sudah benar dan baik secara ilmu tajwid, sehingga kalian akan mendapat 10 pahala. Nah, satu huruf itu kalau bacanya benar, baca Al-Quran itu pahalanya 10. Nah, bisa dibayangkan, oh? Dan untuk sholat, kalian kalau sudah bacaan tajwidnya betul, membaca surat betul, sholatnya sempurna. Sekian dulu dari Pak Izam. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja balapan. Kita menang. Kita menang.